Oke, halo sobat guys, balik lagi di channel Rian Razer. Dan di video kali ini gue bakal review singkat aja tentang game baru buatan Valve, yaitu Deadlock. Nah, biasanya kita cuman ngeliat game MOBA kayak Mobile Legends, Honor of Kings, LOL, Dota gitu kan. Atau mungkin game FPS kayak Call of Duty, Battlefield, atau Valorant. Nah, gimana kalau kita mainin dua mekanisme game berbeda itu menjadi satu? Yaps, Deadlock memiliki semua mekanisme yang udah gue sebutin tadi, yang dimana genre shooter FPS dan MOBA itu menjadi satu di game Deadlock ini. Sebenarnya game Deadlock ini tuh masih bisa dibilang mirip sih sama Overwatch. Malah kayak gak ada bedanya cuy. Mungkin yang jadi pembeda di sini adalah dengan adanya unsur MOBA pada game Deadlock ini, dimana ada sekitar 21 karakter playable yang bisa kalian mainin di versi beta ini cuy. Oh ya, game ini itu game PC ya teman. Jadi jangan ada yang nanya, di Playstore ada nggak bang? support Android berapa bang? Spesifikasi HP-nya gimana bang? Ya nggak apa-apa sih nanya, paling gue kasih love doang ya. Oke, lanjut. So, mungkin kalau misalnya kalian udah pernah mainin game Overwatch, kalian gak bakal asing banget sih sama mekanisme dari game Deadlock ini. Dimana game ini tuh memiliki tujuan untuk menghancurkan tower musuh hingga base tower untuk memenangkan match. Hal ini tentu aja mekanisme diambil dari game MOBA, yang dimana kita itu harus menghancurkan 3 tower sebelum ke base tower agar dapat memenangkan sebuah match. Nah, game ini itu adalah game yang cukup unik karena Valve ini benar-benar ngasih inovasi gameplay terbaru cuy. Faktanya belum ada loh game FPS shooter dan MOBA itu jadi satu kesatuan dalam satu game. Nah, beberapa hal menarik di dalam game ini itu adalah kita bisa double jump, bisa dodge, bisa slide, naik zipline, dan terbang cuy. Tentu aja ini adalah sesuatu yang baru banget buat game MOBA. Selain itu, adanya minion yang membantu kita untuk menyerang tower dan musuh. Minion di game ini tuh juga bisa ngasih kita heal cuy. Jadi kayak kita itu nggak bisa recall ya guys ya di game Deadlock ini. Beda sama game MOBA yang seperti kita ketahui itu kita bisa recall buat balik ke base tower secara cepet gitu kan. Tapi di game Deadlock ini tuh kita nggak bisa cuy. Kita cuman bisa balik lewat zipline yang ada di atas. Jadi ya kayak ngatur strategi banget ya buat kita tuh balik ke main base untuk kita healing. Karena itu kita dikasih minion buat nge-heal diri kita cuy. Nah, kalau kita ngomongin game MOBA, tentu aja harus ada yang namanya itu build item. Nah, game ini tuh juga menyajikan fitur itu karena sekali lagi ini game MOBA FPS cuy, dimana build item ini tuh bisa kalian beli di base maupun di tengah map jika ada shop di sana. Bener, ada shop di tengah-tengah map cuy, yang tentu aja kalian tuh bisa akses dengan cara beli aja nanti kalau kalian itu nggak lagi war. Yang tentunya ini tuh gunanya untuk naikin level up karakter kalian ya, atau ngasih buff karakter kalian tuh biar makin sakit cuy ketika ngehit lawan gitu kan. Atau mungkin ngasih skill pasif gitu kan. Setiap karakter tuh beda-beda teman-teman untuk build itemnya. Seperti biasa, ada 4 skill di game ini, yang dimana skill keempat dari game Deadlock ini tuh adalah ultimate skill atau ulti skill, yang dimana setiap karakter itu punya role dan skill yang berbeda-beda tentunya. Game ini tuh memiliki 4 lane cuy, gila nggak tuh? Biasanya di game MOBA itu cuma 3 lane gitu kan, di sini ada 4 lane coy. Ya wajar aja sih guys, karena setiap tim di dalam game Deadlock ini tuh ada 6 player. Selain itu di tower game ini tuh juga memiliki skill yang berbeda loh guys. Nah, mungkin kalian penasaran, skill tower itu gimana bang maksudnya? Nah, tower pertama di dalam game Deadlock itu biasanya cuma ngehit biasa, kayak nembak-nembak gitu kan, kayak ngasih laser kayak di Mobile Legends maupun di HOK lah. Tapi di tower kedua ini, towernya tuh bisa ngasih stun dan juga damage yang lebih besar cuy. Jadi kayak bergerak-gerak gitu ya untuk tower kedua ini cuy. Dan itu adalah hal yang cukup unik. Dan di tower ketiga itu ada 2 patung sebagai penembak. Jadi kayak kesannya tuh lebih cepet buat ngurangin darah karakternya atau mungkin minionnya. Nah, untuk base towernya ini nih yang unik guys, karena setiap tim itu harus menghancurkan terlebih dahulu shield di sekitar towernya. Biasanya game MOBA itu kan cuma ngancurin satu lane kan, tapi di game ini
kalian itu harus menghancurkan hampir semua lane untuk bisa menghancurkan shield di base tower ini, yang tentunya ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Jadi kalau misalnya satu lane udah hancur gitu kan, terus kalian nembakin base towernya, itu nggak bakal ngaruh gitu, nggak bakal berkurang untuk ininya ya, HP dari base towernya. Kalian itu harus mencari shieldnya terlebih dahulu guys untuk dihancurkan. Well, sejauh ini gue mainin game ini sih asik-asik aja ya. Kayak ya bener-bener kayak game MOBA tapi versi FPS shooter gitu loh. Meskipun kameranya third person gitu kan. Seperti biasa ada lordnya, ada buff yang bermacam-macam mekanismenya, minionnya, kemudian ada slide, terbang, dan bahkan ya guys, kita itu ada build itemnya yang tentu aja ini menjadikan game ini memiliki mekanisme unik sejauh ini. Karena seperti yang gue bilang tadi sebelumnya ya, belum ada game yang memiliki konsep mekanisme yang sama seperti game Deadlock buatan Valve ini. Ya meskipun kalau ngebandingin nama Overwatch mungkin masih mirip-mirip lah. Beberapa hal yang jadi permasalahan kenapa nih game mungkin bisa ngarah ke Overwatch itu ya karena mekanismenya gitu. Kita dapat genre MOBA itu karena dikasih tower, lane, lord, item build gitu kan. Sisanya bener-bener ngarah ke Overwatch guys. Kalau kita bener-bener lihat ya, atau mungkin kalau kalian udah pernah main Overwatch, mungkin kalian bakal mikir ini tuh Overwatch banget gitu kan. Ya sebenarnya gak ada masalah sih, toh konsep game ini tuh masih baru gitu kan. Karena emang belum ada game yang gabungin MOBA dan FPS jadi satu gitu. Jadi kayak ini tuh hal yang unik cuy. Tapi mungkin kalau misalnya ada yang mungkin pengen gue sebutin, kenapa gue bisa nyebut game itu lebih ke arah Overwatch, ini gue bakal sebutin 4 hal ya. Yang pertama, orang itu nggak ngerti main game MOBA itu gimana dan cuman ngikutin lane yang direkomendasikan sama gamenya, nyesuaiin karakter yang dipakai di playernya itu, karena tiap role karakter tuh beda-beda. Kedua, orang nggak ngerti main FPS, mikir karena adanya sistem MOBA jadi nggak peduliin aim dan mekanisme combat yang ada. Ketiga, orang ngerti keduanya, ngerti FPS, ngerti MOBA, berusaha ngikut lane yang ada, tech buff, build item dan sebagainya, tapi tetap bingung karena mekanisme dari game ini tuh bener-bener baru banget semuanya. Seperti mungkin orang-orang kaget, gak bisa recall, gak bisa kayak apa ya namanya, kayak ngambil buff-buff yang udah bener-bener diatur gitu kan, karena setiap lane itu beda-beda buffnya dan random gitu loh. Dan yang terakhir, yang keempat adalah orang barbar yang condong main game FPS, dimana satu lane itu langsung dihajar 6 player. Nah yang ini nih, yang ini bikin gampang banget menang guys sebenarnya. Jadi ketika satu lane itu diisi sama 6 player, otomatis kita keroyokan gitu kan. Jadi kayak pertarungan 6 lawan 6 gitu kan. Jadinya kayak Overwatch banget gitu guys ya. Jadi mungkin yang keempat ini bener-bener kayak player lulusan Overwatch banget sih kalau yang mainin kayak gitu ya. Ya itu pendapat dari gue aja sih guys. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain bisa diskusi bareng aja melalui kolom komentar. Nah buat kalian misalnya pengen mabar game Deadlock ini, bisa add Steam gue dengan cara join dulu ke server Discord gue, linknya ada di deskripsi. Nanti chat aja di room free chat kalau kalian emang pengen akses mainin game Deadlock ini. So ya mungkin itu aja untuk review dari gue. Kalau misalnya kalian ada pendapat lain seperti biasa ya, diskusi aja, diskusi secara sehat aja teman-teman. So seperti biasa video ini cukup segini dulu, jadi jangan lupa tinggalkan like, share, comment, dan subscribe. Thanks for watching the video and see you next time. Goodbye.